anak yang dilahirkan yang mungkin saja stunting, kekurangan gizi, ya kemudian ibunya punya problem kesehatan, kemudian juga menimbulkan bisa saja kekerasan di dalam rumah tangga yang berdampak juga kan pelaporan kepolisian, terjadi perceraian. Nah dampaknya ketika anak bercerai kemana? Balik ke orang tua. Padahal orang tuanya juga miskin, maka kemiskinannya jadi bertambah. Sementara dia punya anak, anaknya ini juga harus diberi makan. Nah ketika orang tuanya aja atau kakek neneknya juga orang yang miskin, maka makin menambah beban dari si orang tua atau kakek neneknya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita bertemu lagi dalam highlight yang membahas tentang perkawinan anak. Perkawinan usia anak ini menimbulkan berbagai problem, menimbulkan berbagai dampak yang pasti merugikan anak, terutama anak-anak perempuan. Kita akan bahas di dalam highlight kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, jika memang ini bermanfaat, silakan di-share dan juga di-subscribe. Bunyikan loncengnya. Kita akan memulai tentang data ya. Selama pandemi COVID-19, ternyata angka dispensasi perkawinan di pengadilan agama itu sangat tinggi. Angkanya mencapai 300%. Jadi kenaikannya sungguh luar biasa. Namun kenaikan ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh adanya revisi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan karena ada keputusan MK yang mengubah usia perkawinan untuk anak perempuan. Yang semula usia minimal 16 naik menjadi 19. Untuk anak laki-laki yang semula 19 tetap 19. Jadi pernikahan bisa dilakukan ketika calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki berada pada usia 19 tahun. Nah, dispensasi perkawinan itu dimintakan ke pengadilan agama karena salah satu calon pengantin berusia di bawah 19 tahun. Sementara usia anak kan 0,18. Kalau anak lebih 18 lebih sehari saja itu sudah bukan anak. Tetapi karena dia belum 19 tahun, maka juga perlu untuk dispensasi perkawinan. Jadi akhirnya angka ini mungkin disumbangkan juga oleh mereka yang usianya antara 18-19 atau masih di bawah usia 19 tahun tapi sudah berada di atas usia 18 tahun, lebih beberapa hari atau beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan. Nah, perkawinan anak yang tinggi ini ternyata juga terdeteksi dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ternyata angka perkawinan anak ini juga cukup tinggi yang mengakibatkan putus sekolah. KPAI mencatat pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 itu angka perkawinan anak atau anak putus sekolah karena menikah mencapai 119 kasus. Sementara pada Januari, Februari yang baru berlangsung selama 2 bulan di 2021, angka perkawinan anak dan putus sekolah karena menikah ini sudah mencapai 33 kasus. Jadi tentu ini adalah sesuatu yang mengejutkan. Apalagi Indonesia sampai hari ini masih berada pada posisi ke-7 ya untuk negara yang angka perkawinan anaknya tertinggi di dunia. Jadi kita nomor 7
dari 188 negara. Berarti ini angkanya sungguh sangat luar biasa. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari perkawinan pada usia anak? Yang pertama, anak itu belum siap secara biologi, secara tubuhnya, dia belum siap. Sehingga ketika dia melakukan kegiatan seksual pun, itu belum siap. Apa dampaknya? Beberapa riset membuktikan ada penyakit di kemudian hari, salah satunya adalah kanker rahim. Yang kedua adalah belum siapnya, ya selain organ-organ seksual atau biologi tadi di nomor 1, di nomor 2 adalah belum siap mental. Orang yang sudah dewasa saja, mungkin usia 24 atau 25, mungkin juga belum punya kedewasaan mental gitu. Jadi kalau menikah pun mungkin karena dua orang berbeda dijadikan satu, ya mungkin saja itu ada berbagai macam peluang untuk ribut, peluang berbeda pendapat, peluang lainnya atau menimbulkan kekerasan. Jadi sesungguhnya secara mental pun butuh persiapan kalau orang menikah. Ya, jadi yang kedua adalah soal persiapan mental. Ketiga, ini soal anak yang dikandung. Karena si ibu masih usia anak, sementara dia mengandung seorang anak, janin ya, ada janin, maka ini ibunya sebagai seorang anak masih butuh nutrisi. Sementara anaknya yang dikandung juga butuh. Akhirnya terjadi rebutan makanan antara si ibu dengan janin. Yang kalah siapa? Janinnya. Makanya data juga menunjukkan anak yang meninggal usia sebelum 1 tahun rata-rata dilahirkan oleh ibu yang masih remaja. Sementara kematian ibu ketika melahirkan itu pun didominasi oleh ibu yang berusia masih remaja. Jadi ancamannya adalah ancaman kematian. Ya, misalnya ketika melahirkan atau kalau anak ketika dilahirkan atau setelah dilahirkan. Yang keempat adalah perkawinan anak ini juga akan menimbulkan anak-anak ini kehilangan haknya. Haknya banyak yang kehilangan. Hak untuk mendapatkan kesehatan yang paling tinggi itu sebenarnya anak punya hak itu. Yang kedua ada hak pendidikan. Ini yang pasti akan terdampak. Karena anak-anak yang menikah secara otomatis dia kehilangan hak atas pendidikan. Ya, ini belum lagi hak-hak lain seperti hak berprestasi, hak berkreasi, dia kehilangan semua hak ini. Nah, ketika angka putus sekolah tinggi pada usia yang masih belia, maka sebenarnya ini juga akan menimbulkan sumber daya manusia yang rendah. Akhirnya anak-anak ini juga akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, yang kelima ini dampaknya buat negara. Negara akan dirugikan dengan tingginya perkawinan anak. Karena negara harus menanggung ongkos kesehatan yang tinggi. Akibat ibu yang melahirkan pada usia remaja, kemudian anak yang dilahirkan yang mungkin saja stunting, kekurangan gizi, ya kemudian ibunya punya problem kesehatan, kemudian juga menimbulkan bisa saja kekerasan di dalam rumah tangga yang berdampak juga kan pelaporan kepolisian, terjadi perceraian. Nah, dampaknya ketika anak bercerai kemana? Balik ke orang tua. Padahal orang tuanya juga miskin, maka kemiskinannya jadi bertambah. Sementara dia punya anak, anaknya ini juga harus diberi makan. Nah, ketika orang tuanya aja atau kakek neneknya juga orang yang miskin, maka makin menambah beban dari si orang tua atau kakek neneknya tadi. Sehingga mau tidak mau terpaksa harus ya orang tua ibunya ini harus bekerja. Ketika bekerja pada usia yang masih dengan demikian belia dan pendidikan yang rendah, akhirnya banyak kasus yang harus menjadi pekerja seks komersial. Nah, kita tidak ingin ini terjadi, ya tentu saja. Negara juga akan menanggung biaya kesehatan yang sangat tinggi dan sumber daya manusia yang rendah, yang akhirnya kita sulit menjadi negara yang maju tentunya. Nah, dari semua tadi ya, dampak-dampak dari perkawinan anak, usia anak, lalu apa yang kemudian bisa kita simpulkan dan akan kita rekomendasikan ya, bisa direkomendasikan. Yang pertama, perkawinan anak itu sama sekali tidak ada baiknya.
Perkawinan anak itu ya betul-betul merugikan semua pihak. Padahal di Indonesia budaya perkawinan anak tinggi disebabkan juga oleh faktor budaya. Nah, ini tidak ada yang diuntungkan dan yang paling dirugikan adalah anak, terutama anak perempuan. Jadi tentu dari semua dampak yang Tima tadi kita bahas, maka seharusnya perkawinan anak harus kita lawan. Perkawinan anak harus dihentikan. Angka perkawinan anak seperti Presiden Jokowi sebutkan hendak diturunkan, haruslah dibantu. Ya, ini kita harus cegah terjadinya perkawinan anak. Dan banyak guru ternyata melakukan pencegahan itu dengan membujuk orang tua, membujuk anak untuk terus melanjutkan pendidikan. Di masa pandemi lebih banyak lagi angkanya. Jadi mari ini intervensi negara harus hadir untuk mereka yang berasal dari kelompok miskin yang terpaksa harus berhenti sekolah dan kemudian menikah. Rekomendasi yang bisa saya sampaikan diantaranya adalah mungkin perlu pendidikan kesehatan reproduksi itu tampaknya harus ditingkatkan atau lebih diperjelas lagi nih. Karena pendidikan kesehatan reproduksi itu biar anak-anak tahu dampaknya menikah anak tuh tidak bagus untuk dirinya. Mungkin dengan begitu dia akan berpikir ketika harus menikah. Yang berikutnya lagi adalah kita juga bisa merekomendasikan untuk ya kementerian-kementerian terkait ya untuk juga mengkampanyekan, menghentikan perkawinan anak. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh satu kementerian, harus dikeroyok bareng. Ya, mudah-mudahan angka perkawinan anak di Indonesia turun dan Indonesia tidak lagi berada pada posisi ke-7 di dunia yang memiliki angka perkawinan tertinggi. Oke, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan jika video ini memang bermanfaat untuk Anda semua, share ke sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang Anda kenal. Jangan lupa untuk di-subscribe, bunyikan loncengnya. Kita akan ketemu lagi dalam highlight berikutnya.